dalam rangka kegiatan MGMP Matematika SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita paparkan ada dua, yaitu mengenai Microsoft Form yang akan disampaikan oleh Ibu Jumiati, dan materi kedua yaitu Microsoft OneDrive oleh Bapak Ismail Lasa. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menyerahkan kepada Ibu Jumiati untuk menyampaikan paparan materi mengenai Microsoft Form. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik. Saya Bapak Ibu, saya pasang. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana atas limpahan nikmatnya dan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bertemu ya, walaupun secara virtual. Kemudian salawat dan salam terlupa pula senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah. Semoga kita semua dapat senantiasa menusuri tauladan beliau. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika SMA Kutai Kartanegara Bapak Hardono SPD. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan trainer saya ya yang hadir pada malam hari ini, Pak Ismail, Lasa, Pak Wahidul Karim, kemudian Bu Endang, Bu Waningsi, dan Bu Hasanah ya, Pera ya, Bu Pera Hasanah Maulina, nama beliau Pergustiani. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Betty ya yang bersedia untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih, salam hormat kepada Bapak Ibu semua ya, peserta BIMTEK, Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke rasanya, yang bersedia untuk mengikuti hadir di BIMTEK pada malam hari ini. Itu pemanfaatan Microsoft 365 dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh MGMP Matematika SMA Kutai Kartanegara. Baik, Bapak Ibu, kita tadi belum dibuka ya, mungkin kita bisa buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Terlihat Bu Betty PowerPoint saya? Iya, terlihat. Ya. Jadi, Bapak Ibu, untuk materi malam ini kita akan sama-sama sharing, sama-sama berbagi ya, belajar bersama, yaitu tentang aplikasi Microsoft 365, yaitu Microsoft Form. Di Microsoft Form ini nantinya sangat berguna sekali bagi kita dalam melakukan penilaian ya, baik secara untuk survei ataupun untuk penilaian yang berupa kuis. Saya perkenalkan lagi, nama saya Jumiati, saya mengajar di SMA Al-Hayat Samboja, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Di Microsoft, alhamdulillah saya diamanahi sebagai Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2022-2023, kemudian Microsoft Certified Educator di tahun 2022. Untuk perkenalan dari saya, Bapak Ibu, kita langsung untuk memulai Microsoft Form. Jadi Microsoft Form ini adalah salah satu dari aplikasi Microsoft 365 ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengaksesnya atau memulai, kita masuk ke portalnya yaitu office.com. Setelah kita check in dengan akun dan sandinya ya, akun guru inovatif kita, maka kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini ya, seperti bagaimana biasanya. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengklik di titik 9 ini. Di titik
9 yang tersembunyi itu, disitulah tersimpan aplikasi-aplikasi dari Office 365. Nah, jadi aplikasinya itu banyak Bapak Ibu, bukan hanya sekedar yang tampil ini ya. Di sini ada all apps, ini aplikasi yang lain. Kalau Bapak Ibu klik nanti akan melihat aplikasi-aplikasi yang lainnya. Untuk masuk ke Microsoft Form, kita bisa mengklik di sini Bapak Ibu di aplikasi di formnya ini ya. Seperti itu langkahnya. Nah, nanti kita akan masuk ke tampilan homepage-nya, halaman depannya gitu ya. Untuk Microsoft Form seperti ini. Jadi setelah kita mengklik form tadi, nah pertama seperti ini, ada new quiz, kemudian ada tanda seperti segitiga kecil gitu ya. Nah, kalau kita klik ini nanti di tampilannya adalah new form. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih belum ada, masih baru gitu ya, kosong di sini, belum pernah membuat form, quiz ataupun survei, nanti di bagian bawah sini ada all my form. Nah, ini Bapak Ibu klik di sini. Ataupun Bapak Ibu yang sudah banyak gitu ya membuat formulir atau kuis, nanti diklik juga all my form-nya yang di bawah ini. Nanti di situ adalah untuk menampilkan fitur terbaru dari Microsoft Form, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pembaharuan sebagaimana disampaikan oleh Pak Yusuf kemarin, bahwa Microsoft itu senantiasa dinamis, senantiasa melakukan adanya pembaharuan di aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang yang ada fitur untuk quick import. Jadi Bapak Ibu yang punya Word atau PDF mau diimport langsung untuk menjadi kuis atau menjadi survei di Microsoft Form, maka bisa menggunakan fitur yang quick import ini. Ini adalah fitur yang terbaru. Selain yang terbaru itu adalah fitur timer atau waktunya Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ada new quiz, ada new form. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau new quiz Bapak Ibu sebagaimana yang kita lakukan ya. Sebentar lagi kan sudah ujian USP ya, ujian satuan pendidikan. Nah, jadi penilaian yang memerlukan kuis, yang memerlukan poin, saya atau nilai berarti adalah new quiz. Sedangkan new form ini adalah berbentuk formulir atau survei, misalkan formulir PBDB gitu ya, atau misalkan kuesioner daftar hadir atau jajak pendapat. Nah, itu bisa menggunakan new form. Bapak Ibu pasti sudah mahir ya, seperti itu. Nanti tinggal kita praktekkan saja. Nah, untuk antar muka tab questionnya atau fitur questionnya Bapak Ibu, jadi di bagian atas ini ada question ya, ini ada responnya. Ini tempat kita menaruh judul, untitled formnya ini, kemudian ini form description-nya untuk deskripsi. Kemudian apa saja sih tipe-tipe kuisnya gitu ya. Nah, ini ada ya. Ada choice Bapak Ibu ya, pilihan ganda atau yang berbentuk pilihan, pilihnya choice. Ada teks, ini bentuk teks misalkan esai atau isian singkat atau isian panjang teks. Ada ini rating, ada date. Nah, ini date untuk tanggalnya. Kemudian di sini ada titik kayak segitiga kecil lagi, itu kalau kita klik nanti ada untuk ranking, ada bentuk Likert, upload file, ada net promoter score, dan ada section. Akan saya demokan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu kita matematika ya, guru matematika tentu saja terkait dengan equation apa ya pengetikannya. Nanti misalkan kita memilih tipe kuisnya adalah pilihan atau option di sini ya, pilihan ganda gitu ya. Maka untuk memudahkan kita dalam memasukkan fitur matematikanya, baik mengetik ataupun mengcopy, maka kita pilih nanti di sini di titik kecil ini, 3 ini, kalau kita klik ada muncul tampilan seperti ini. Shuffle option ini berarti optionnya diacak gitu ya. Drop down dari atas ke bawah atau urutan.
Nah, ini match. Kalau kita memerlukan fitur matematika, berarti kita aktifkan, nanti kita klik match-nya. Subtitle, ini misalkan soal matematika, ada di soalnya itu ada equation-nya gitu ya. Maka kita masukkan di subtitle. Ada advancing, ini untuk pencabangan gitu ya. Pencabangan, misalkan dari soal pertama, ketika menjawab iya, nanti masuknya ke pertanyaan berikutnya, ke pertanyaan mungkin yang ke nomor 3 ke nomor 5. Nah, itu namanya advancing atau tambahkan pencabangan. Nah, di sini ada poin. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur sendiri poinnya. Misalkan soal kita ada 20 atau ada 25 mudahnya gitu ya, ada 25, maka supaya 100 berarti satu soal poinnya 4. Nanti ini bisa diatur sendiri. Nah, ini untuk jawaban yang tidak hanya satu jawaban, misalkan kita membuat survei atau membuat soal kuis yang jawabannya itu bukan hanya satu gitu ya, ada beberapa. Nah, maka kita bisa mengaktifkan di multiple answer ini, diklik aktifkan. Yang ini required, ini artinya kalau kita aktifkan berarti wajib diisi. Kalau tidak mengisi maka tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Ini yang di required. Oke, saya lanjutkan. Nggak mau ya, saya matiin kamera dulu ya. Bentar ya. Ini kok saya cancel dulu ya Bapak Ibu. Depan. Tadi sudah antarmuka tab question ya. Masih terlihat tampilan saya Bu Betty di sana? Terlihat jelas. Ya. Mungkin jaringan Ibu ini meredup di sini anunya. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu untuk antarmuka tab respon. Nah, jadi respon itu nanti akan terlihat berapa jumlah responnya gitu ya. Kemudian rata-rata peserta menjawab itu berapa. Kemudian statusnya. Kalau statusnya sudah tertutup berarti tidak bisa lagi menerima respon. Nah, baru kemudian di sini ada view result. Kalau kita klik ini akan mengarahkan kepada jawaban masing-masing respon. Jadi misalkan soalnya ada 5, maka dari respon pertama akan tampil jawabannya sampai respon yang terakhir. Kemudian jawaban tadi, jawaban dari respon itu bisa di open in Excel, tinggal diklik di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Adapun untuk temanya, jadi supaya tampilan form itu menarik gitu ya, maka ada berbagai macam tema yang bisa dipilih Bapak Ibu. Jadi kita klik style atau tema, maka nanti akan diarahkan kita mau pilih yang mana gitu ya dari tema-tema yang ada. Lanjutkan. Bagaimana cara kita men-share-nya? Nah, kalau kita ingin men-share, jadi setelah sudah siap gitu ya formulir atau kuis kita akan men-share-nya. Maka yang kita lakukan adalah kita klik dulu di bagian sini Bapak Ibu, collect respon. Jadi ada pembaharuan, memang bentuknya sedikit, jadi kita klik dulu yang collect respon. Setelah itu nanti akan diarahkan, kita akan memilih untuk siapa akan kita berikan form kuis kita ini gitu ya. Apakah anyone can respond? Kalau ini berarti siapapun yang memiliki link, misalkan murid kita nggak punya akun Microsoft, maka dia tetap bisa mengerjakan karena kita setting anyone can respond. Atau kita membuat formulir pendaftaran suatu kegiatan atau PBDB ya Bapak Ibu siswa baru, maka kita pilihlah anyone can respond. Jadi setiap orang bisa merespon, jadi yang mendapat link bisa merespon. Nanti untuk tugas Bapak Ibu juga arahkan ke sini ya, dipilih anyone can respond. Kalau yang kedua, only people in main organization can respond. Ini berarti hanya orang yang satu organisasi yang bisa mengakses. Misalkan kalau saya pilih yang kedua, maka hanya yang menggunakan akun Giro Inovatif. Selain akun Giro Inovatif tidak bisa merespon formulir ini atau kuis ini gitu ya.
Nah, yang terakhir adalah specific people. Nah, ini hanya orang-orang tertentu kita sudah tentukan gitu ya siapa namanya. Maka kita bisa memilih yang specific people. Kemudian setelah kita menentukan akan dibagi ke siapa, kita ambil linknya Bapak Ibu. Ini kalau link seperti ini ya, linknya diambil, di shorten dulu juga bisa, dipendek dulu, diperpendek dulu, kemudian kita ambil linknya. Oke, saya lanjutkan. Ini sedikit lagi ya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Sekarang untuk pengaturannya. Nah, jadi diatur dulu, disetting dulu gitu ya bahasanya. Nah, disetting untuk menu pengaturannya atau pensettingannya nanti diklik ada paling pojok kanan titik 3 di bawah foto profil kita Bapak Ibu, diklik dulu titik itu, baru kemudian masuk ke setting. Nah, nanti diatur di sini di setting untuk pengaturannya. Saya coba di sini. Meredup ini Bapak Ibu tampilan di laptop saya, jaringan. Nah, nanti Bapak Ibu yang pertama ini adalah untuk option per quiz, for quiz. Jadi kalau kita misalkan mengadakan ulangan LSP gitu ya, maka kita bisa memilih di sini apakah show result automatically. Jadi kalau kita aktifkan berarti siswa itu bisa melihat hasil mereka langsung. Begitu dia mengirim formnya, akan terlihat hasil jawaban mereka dan juga correct answer-nya. Jadi jawaban yang benarnya yang mana setelah dia mensubmit atau mengirimkan kuis tersebut. Nah, ini kalau kita aktifkan. Kalau kita ingin tidak aktifkan, mungkin misalkan nilainya rahasia gitu ya, akan diolah gitu dengan bantuan nilai-nilai dari ulangan harian atau tugas-tugas. Nah, maka kita bisa tidak aktifkan. Jadi ini kebijakan dari gurunya. Nah, setelah ini di setting, diatur, kita juga men-setting lagi. Kalau ini sudah ikut ke tadi di bagian collect respon tadi. Kalau kita milihnya anyone, maka otomatis di sini anyone. Saya lanjutkan. Masih di pengaturan, selanjutnya yang perlu kita atur adalah kita harus mengklik yang ini, accept respon, artinya kita masih menerima respon. Ini kita klik Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengklik, maka nanti form atau kuis kita itu tidak bisa diakses, tidak bisa dijawab. Kemudian yang ini start date-nya atau end date-nya ini boleh diisi atau tidak. Ya, jadi misalkan kita menyiapkan sekarang ya, nanti untuk start-nya itu mungkin nanti saat USP tanggal berapa gitu, maka kita bisa setting di sini di start date-nya ini. Baru kemudian ada end-nya, masa berakhirnya mungkin hanya 1 hari gitu ya, maka kita bisa men-setting akhirnya sampai nanti akan selain dia tanggal juga akan ada jamnya. Misalkan kalau kita klik ini Bapak Ibu nanti akan terlihat tanggalnya jamnya juga sampai pukul berapa gitu ya mau kita tutup. Nah, kemudian yang baru ini adalah set time duration. Jadi sekarang fitur terbaru dari Microsoft Form, kita bisa menambahkan durasi waktunya. Misalkan ujian ini untuk 120 menit, maka ketika siswa membuka akan berjalan waktunya. Nanti setelah 120 menit akan tertutup otomatis dan respon jawaban siswa akan terkirim secara otomatis. Nah, kemudian shuffle question, apakah soal-soal ini akan diacak gitu ya. Kalau kita akan acak, maka kita klik shuffle question. Nah, baru kemudian yang di sini juga adalah customize thank you message. Jadi setelah si respon itu responden mengirimkan gitu ya, submit, maka apa tampilannya. Nah, itu bisa kita atur Bapak Ibu. Misalkan kalau dalam suatu pelatihan mungkin terima kasih telah mengisi registrasi, kemudian silahkan bergabung di grup WA. Maka link WA-nya bisa kita masukkan di bagian sini. Nanti jadi peserta itu setelah dia mengirimkan responnya, dia akan bisa bergabung di grup WA pelatihan kita. Jadi kita masukkan di customize yang thank you Miss Saikin.
gitu. Jadi ini beberapa yang perlu kita centang nantinya Bapak Ibu ya, secara umum seperti itu. Langsung ke praktek membuat form kuis atau survei. Ini terkait praktek, mungkin saya ke Teams dulu ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu apa sih tugasnya gitu ya. Nah ini Teams kita tampilannya ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi yang mungkin apa sih Microsoft Teams? Nah inilah Microsoft Teams Bapak Ibu ya, lengkap. Kita bisa menambahkan, jadi di administrasi ini sudah saya tambahkan screenshot Bapak Ibu ya, daftar hadir, undangan. Nah ini Bapak Ibu sering-sering aja berkunjung ke sini. Di rekaman meeting juga sudah saya tambahkan rekaman meeting tadi malam. Nah sekarang yang ditugas. Untuk mengakses tugas Bapak Ibu ada dua cara, bisa di room di channel yang 6 tugas di sini. Ini ada 3 tugas dari pelatihan ini. Bisa juga Bapak Ibu melihat dari sini, dari yang atas ini tugas atau assignment. Nah Bapak Ibu klik di sini juga bisa. Nah, dan jaringannya stabil ya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nah ini misalkan saya fokus ke tugas Microsoft Form ya Bapak Ibu, tugas kedua. Saya klik tugas Microsoft Form-nya. Nah di sini ada 120 yang sudah bergabung di Teams ini ya Bapak Ibu. Nah saya bisa mengetahui siapa saja sih yang sudah melihat tugas, siapa saja yang belum gitu ya, atau siapa yang sudah mengumpulkannya kan terlihat Bapak Ibu. Nah kalau ini, kalau belum dikumpulkan ini berarti belum melihat, belum jalan-jalan nih ke Teams-nya ini. Nah ini udah melihat, Pak Ansar sudah dilihat tugasnya, Bu Juliati ya, kemudian Pak Edi. Nah jadi kalau kita jadi guru kita bisa melihat murid-murid kita yang rajin tuh yang mana sih gitu ya. Ini Bu Nurieti. Nah ini sudah ada yang rajin. Nah Bu Sri sudah mengumpulkan. Nah seperti itu. Jadi seperti itulah Teams ya Bapak Ibu. Nah ini Bu Ratri sudah melihat, Bu Nana, Paramita ya. Seperti ini. Pak Abdullah Muhammad Zafar. Seperti tampilannya ya Bapak Ibu. Nah ini tampilan di gurunya gitu ya. Nah kalau tampilan Bapak Ibu langsung masuk ke kuisnya. Nah kalau tampilan Bapak Ibu seperti apa sih? Nah, tampilan muridnya di sini Bapak Ibu di titik 3. Jadi di titik-titik yang tersembunyi itu ternyata istimewa ya Bapak Ibu. Ini ke titik 3 ini tersembunyi. Nah, kalau diklik wah banyak keluar anunya ya. Ada edit tugas, ada tampilan siswa. Nah, kalau tampilan siswa ini berarti tampilan Bapak Ibu seperti ini tugasnya. Tugas Bapak Ibu di Microsoft Form yang pertama memilih apakah mau membuat form survei atau kuis. Bebas aja Bapak Ibu ya, pilih salah satu aja. Nah yang memuat Bapak Ibu minimal 5 pertanyaannya dengan 3 tipe soal yang berbeda. Itu akan saya demokan ya. Jadi pertanyaannya minimal 5 dengan 3 tipe soal yang berbeda. Jadi jangan misalkan pilihan ganda semua atau esai semua, dia dimodifikasi lah gitu ya, supaya lebih mahir gitu. Nah nanti setelah sudah siap, Bapak Ibu atur dulu dengan anyone with the link. Jadi nanti siapa saja yang mendapat link atau pemeriksanya mudah gitu ya mengaksesnya. Kalau saya misalkan bukanya mungkin di HP, di handphone, saya bisa dengan mudah menilai pekerjaan Bapak Ibu. Setelah siap, kemudian dikumpulkan linknya. Itu Bapak Ibu ya, mudah kan tugasnya. Sekarang saya akan mendemokannya. Saya ke browser. Kita masuk dulu Bapak Ibu ke portalnya ya, office.com seperti ini. Jadi office.com. Setelah itu masuk ke Microsoft. Selain office.com bisa juga Bapak Ibu misalkan Office 365. Nanti tampilannya pilih yang di sini yang Microsoft 365 login ini. Gitu ya. Nah, seperti ini kalau kita sudah pernah masuk, maka otomatis akan langsung masuk Bapak Ibu. Tidak lagi memasukkan akun dengan passwordnya, sudah langsung otomatis ya Bapak Ibu. Nah ini bisa dilihat lagi diceknya akunnya. Nah seperti Bapak Ibu akunnya ada banyak ya,
ada akun sekolah, mungkin ada akun guru inovatif, ada juga akun MGMP ya kan. MGMP kan juga punya akun ya, akun Prosepnya 365 itu. Jadi dicek dulu. Oh, ini benar akun guru inovatif saya. Misalkan kalau bukan bagaimana? Nah, Bapak Ibu sign in with a different account. Bapak Ibu klik di sini. Misalkan, oh ini ternyata akun MGMP, saya mau masuk akun yang guru inovatif, maka kita klik yang di sini. Gitu. Nah, ini sudah benar ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita ke titik 9 tadi. Nah, jadi kalau di sini belum ada formnya, di sini juga ada sih form sebenarnya sudah ya. Nah, kita klik aja di sini yang lebih lengkap. Nah, seperti ini kita tinggal klik form di sini. Nah, Bapak Ibu, karena saya sudah banyak menggunakan ini, jadi tampilannya seperti ini. Nah, belum ada yang terbaru, fitur terbarunya ya Bapak Ibu. Nah, tadi kata saya, kita harus ke bagian bawah, ke all my form. Nah, di sini, di bagian bawah sini, mana ini? All my form. Ini harus kita klik dulu, supaya muncul pembaharuannya nih. Sini, nah, loading. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada. Ya, jadi misalkan mau sudah punya soal 50 guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris, udah tinggal di quick import di sini, nanti akan masuk ke formnya, tinggal disesuaikan, diatur mana jawaban benarnya, jadi tidak perlu lagi mengetik satu persatu. Nah, kalau kita guru matematika bagaimana? Nah, ini bisa kita lakukan, tapi setelah itu kita cek lagi, mungkin equation-nya ada yang masuk, ada yang tidak gitu ya. Jadi nanti perlu dicek kembali. Jadi untuk mendemokannya, saya mulai mencontohkan yang new quiz aja ya Bapak Ibu. Yang quiz ini terkait dengan matematika. Misalkan saya kasih judulnya dulu, sini kita tutup dulu aja. Kita kasih judulnya Pak Jabir. Kita kasih judul, misalkan USP wajib gitu ya Bapak Ibu. Ini contohnya aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau tambahkan logo, misalkan klik sini logonya. Misalkan mau masukkan logo sekolahnya, tinggal di sini. Dari mana misalkan logonya? Nah, dari upload. Nanti silahkan ya Bapak Ibu dilakukan. Nah, misalkan di sini deskripsinya, pilihlah jawaban yang paling benar ya, karena semua pilihan ganda gitu ya. Nah, maka kita akan memilih tipe soalnya. Nah, misalkan tipe soal yang pertama yang choice gitu ya, atau pilihan sebelumnya kan mahasiswa memasukkan dulu namanya ya Bapak Ibu, nama kelas gitu ya. Nah, jadi kita pilih teks dulu untuk namanya. Sini misalkan nama 2 ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk jawabannya. Baru di sini required artinya wajib diisi. Ini poinnya tidak ada ya, masih 0. Selanjutnya mungkin kita akan menambahkan, jadi diklik add-nya ya Bapak Ibu. Sini saya ulang lagi. Kalau kita ingin menambah pertanyaan baru, klik di sininya. Kalau tadi tertutup seperti ini, pilih yang add new, tambahkan baru, klik sini. Misalkan mau untuk kelasnya, mana kelas. Ini juga wajib diisi, poinnya masih 0. Nah, selanjutnya misalkan kita mau melakukan semacam bagian, bisa misalkan ini nama kelas, baru kemudian masuk ke bagian sectionnya atau pertanyaannya. Nanti ditambahkan di sini, dipilih di sini adalah section atau bagian. Nah, ini bagian untuk apa? Mungkin bagian untuk pertanyaannya gitu ya. Ini bagian pertanyaan. Nah, sekarang kita masukkan add new soalnya. Yang pertama pilihan ganda misalkan ya.
Saya akan mendemokannya. Bapak Ibu saya sudah siapkan ya di sini. Nah, misalkan soal yang ini, yang turunan pertama dari fungsi berikut ini. Nah, kita akan memasukkannya. Jadi sudah ada di Word kita akan memasukkannya. Berarti kita memerlukan di sini fitur matematika. Maka ini saya copy dulu yang untuk bagian di sini dulu, yang untuk soalnya dulu saya copy ya. Ini kita copy masuk ke sini. Ke sini ya Bapak Ibu. Nah, di bagian section ini kita pastekan. Paste seperti ini. Nah, turunan pertama dari fungsi berikut adalah nah, ini kita perlukan fitur matematika di titik 3 yang ini ya, bisa diklik di sini. Nah, kemudian untuk subtitle kita aktifkan. Nah, dicentang seperti ini. Untuk matematika juga kita aktifkan. Nah, kemudian apakah kita akan melakukan acak opsi? Kalau iya, kita klik juga di sini. Nah, ini sudah 3 ya Bapak Ibu. Ini sudah fitur matematika. Untuk subtitlenya di sini untuk yang equation dari soal, kemudian untuk acak opsinya. Sekarang saya kembali ke sini, saya copy yang ini ya Bapak Ibu. Oke, saya copy, kemudian saya masuk ke sini tadi, di enter di equation-nya. Jadi sebenarnya kita bisa mengetikkannya juga Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita mau mengetik langsung di sini bisa. Saya copy aja ya di sini biar cepat. Jadi kopinya pakai Ctrl V ya Bapak Ibu. Kalau sudah oke. Nah, sekarang untuk optionnya. Nah, untuk optionnya, cara mengkopinya supaya masuk secara langsung ya Bapak Ibu. ABCDE, caranya kita blok dulu ini seperti ini, kemudian numberingnya ini kita tidak aktifkan, jadi kita pilih yang ke numberingnya, kita pilih non. Nah, seperti ini sudah tidak ada numberingnya ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu tinggal kita copy, kita masukkan ke sini di salah satu aja, misalkan di bagian atas ini kita blok seperti ini, kemudian kita Ctrl V. Nah, ini otomatis sudah langsung masuk option A, B, C, D, E-nya. Nah, ini yang ini tinggal dihapus aja, ini penghapusnya. Jadi jawabannya C, misalkan, berarti tinggal jawaban benarnya diklik ini. Jadi korek jawabannya yang benarnya yang mana gitu ya. Misalkan oh ini. Correct answer seperti itu Bapak Ibu. Misalkan soalnya dikasih soal misalkan hanya 5 soal, saya kasih sini 21 soal. Ini wajib diisi. Ini untuk yang pertama ya Bapak Ibu yang berbentuk equation. Jadi dengan mengetik langsung juga bisa. Misalkan kita nambah option baru, nah kalau kita mau ketik tinggal ketik aja, klik aja di sini. Nah, ini bisa kita lakukan gitu ya. Saya mencontohkan supaya mudah aja. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan berbentuk gambar gitu ya. Optionnya ini ada gambarnya semua. Nah, ini juga fitur terbaru Bapak Ibu. Kemarin-kemarin ini belum ada fitur di optionnya untuk gambar. Ini sudah ada. Jadi bisa kita tambahkan. Saya contohkan lagi. Kita add new, kita masih pilih choice ya. Kan soalnya di sini aja. Yang gambar semua ya. Ini misalkan soalnya ini. Saya copy ya Bapak Ibu. Di masuk sini di questionnya. Ini tidak equation-nya tidak tampil ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita copykan di sini. Jadi gambar grafik dari persamaan berikut. Nanti kita masukkan di sini equation-nya. Seperti ini.
Oke. Nanti untuk ininya, pilihannya, misalkan ini gambar A-nya ya Bapak Ibu, ini option B-nya, C, D, E-nya, kita jadikan gambar dulu masing-masing ya. Nanti tinggal kita gabungkan, ini kita masukkan di sini. Nah, jadi cara memasukkannya di sini Bapak Ibu, di bagian gambar ini, misalkan di option A ini, kita akan memasukkan gambarnya. Dari mana? Misalkan dari upload. Ya. Nah, uploadnya udah saya siapkan tadi. Nah, tinggal diklik A, tinggal di open. Nah, seperti ini. Ini option ini diganti option 1 diganti dengan A ini ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu, misalkan yang ini B. Nah, ini misalkan tidak perlu fitur matematika. Nah, maka di sini tapi perlu ya untuk subtitle ininya ya, subjudulnya. Sudah, berarti nggak apa-apa. Misalkan di sini yang bagian B, option B. Tambahkan lagi gambarnya, diklik tadi, pilih upload, kemudian pilih gambar yang B. Seperti itu Bapak Ibu. Tambahkan lagi. Ini yang C. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bu Betty, apa tampil Bu Betty? Iya Bu, Terlihat tampil ya, tadi sempat terputus. Nah Bapak Ibu, misalkan ini sudah cukup gitu ya, anggap aja sudah cukup. Nah, kita mau melihat tampilannya sementara. Nah, ini bisa kita preview di sini. Nah, previewnya ini yang kalau komputer seperti ini. Nah, jadi karena tadi ada section atau bagian, maka kita tidak bisa langsung melihat untuk ke bagian pertanyaan. Jadi siswa harus mengisi dulu, misalkan namanya diisi dulu gitu ya. Misalkan ya, kita next. Nah, baru ada muncul seperti ini. Nah, ini tadi 3 ini lanjutan dari memang dari tampilan dari 1 nama, 2 kelas. Jadi supaya memudahkan ini kita kasih, tidak usah kita kasih, kalau kita mau acak soal tidak usah dikasih nomor Bapak Ibu ya di sini. Jadi akan teracak soalnya. Kalau tampilan dari HP nanti tampilan anak-anak seperti ini. Nah, ini tadi yang optionnya tadi. Ini tadi belum diganti A di sini. Saya kembali sini. Ini misalkan tidak usah dikasih ini tadi di option ini A ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan yang di soalnya ada gambarnya, nah Bapak Ibu tinggal di sini menambahkan di sini gambarnya. Jadi misalkan soal yang ada gambarnya, mana tadi ya? Ini misalkan, nah ini berikut ini adalah grafik nilai persamaan grafik tersebut adalah nah ini grafiknya itu ada gambar, di soal ada gambarnya gitu ya. Nanti tinggal kita copy saja dulu pertanyaannya, ini copy, masukkan di sini. Nah, baru untuk gambarnya dipilih yang di sini Bapak Ibu, ini ya. Nah, jadi kita tinggal insert image. Nah, dari mana? Kalau dari desktop kita pilih yang upload. Seperti itu. Nah, pilih upload misalkan ini ya, tadi sudah saya siapkan. Open. Nanti akan masuk di sini. Nah, kemudian untuk optionnya kembali sini, misalkan ini ABCDE ya.
Ini kita blok dulu. Kita numberingnya tidak usah kita aktifkan. Kita non dulu seperti ini. Kita copy. Baru kemudian kita pastekan. Paste di sini. Pastenya berupa Ctrl V, Ibu ya, paste. Nah, ini kita sudah masuk semuanya langsung. Nah, yang ini tinggal dihapus. Jadi jawaban benarnya adalah yang C. Nah, ini sudah 3 soal ya Bapak Ibu. Masih tipenya masih sama. Nah, sekarang misalkan saya contohkan lagi yang tipe soalnya yang berbeda. Misalkan tipe soalnya yang esai. Nah, Bapak Ibu tinggal klik sini aja. Atau misalkan di sini yang ranking. Yang ranking itu berarti terurut dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya Bapak Ibu. Misalkan ranking. Nah, ini misalkan urutan bilangan dari ke ini kita pilih aja, kita klik misalkan bilangannya 23, kita acak-acak gitu ya, misalkan 45, 12, tambahkan lagi. Ini contoh yang mudahnya ya Bu ya. Seperti ini. Nanti kita lihat tampilannya. Ini namanya untuk tipe yang urutan dari atas ke bawah. Jadi nanti siswa dalam menjawab dia akan menggeser-geser dulu. Misalkan dari yang besar berarti nanti yang terbesar yang pertama, yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian ini sudah diisi. Bentar, ini urutannya ini sepertinya harus diisi dulu. Nanti kita lihat tampilannya Bapak Ibu. Udah, satu lagi misalkan tipe yang Bapak Ibu, misalkan yang Likert, ini sekalian aja contoh untuk kuis. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan sekalian mungkin gabung dengan survei gitu ya. Misalkan bagaimana pendapat kalian tentang materi yang Ibu sampaikan. Kan jadi di sini bisa untuk statementnya mungkin di sini untuk materi berarti untuk medianya mungkin apakah menarik nanti ya, sangat menarik atau tidak di sini. Baru kemudian untuk selain materi media mungkin misalkan tugas atau penjelasan misalnya ya, penjelasan. Jadi penjelasannya apakah dipahami atau tidak gitu ya. Iya Bapak Ibu. Selanjutnya ini sudah anggap aja sudah siap, kita preview lagi itu tadi. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini. Jadi nanti siswa ketika menjawab dia akan mengurutkan, Bapak Ibu, dia akan mengurutkan dari yang besar itu yang mana. Misalkan ini saya menjawab, jadi saya urutkan, ini saya pindahkan gini. Nah, baru 23, nah seperti ini. Ini jadi siswa ya menjawab. Nah, ini untuk pendapatnya, misalkan di sini bisa diisi, tadi belum saya isi ya optionnya ini. Misalkan optionnya diisi.
yang satu mungkin kurang itu biasanya sangat baik ya Bapak Ibu ya, mungkin sangat baik, atau SB aja disingkat ya, mungkin sangat baik, yang ini baik, option 3 ini cukup, ini mungkin kurang gitu ya, ini kurang sekali gitu ya. Nah, sudah seperti ini, sudah ada 3 ya, 3 tipe soal ya. Nah, kalinya lanjutnya kita bisa mengatur di stylenya. Nah, di tampilannya. Jadi bisa berupa video juga Bapak Ibunya ada yang berupa video. Kalau see more style, nah bisa dilihat macam-macam Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih. Nah, tinggal dipilih-pilih yang mana. Misalkan maunya yang seperti mana nih? Yang ini yang berupa video. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita collect respon dulu. Nah, tadi ya collect responnya. Nah, ini jadi kalau only people in my organization itu bisa record name. Jadi kenapa soalnya itu ketika ngetik nama itu dari 1. Jadi karena seharusnya kita menggunakan dengan siswa itu akun yang sama gitu ya, domain yang sama, sehingga kita tidak perlu siswa menuliskan namanya, kelasnya tidak perlu. Jadi langsung di bagian pertama itu adalah soal pertama gitu ya. Nah, karena kita ini mensiasati atau strategi siswa kita itu mungkin belum punya akun guru inovatif atau tidak punya akun yang sama domainnya dengan kita, maka kita pilih yang anyone can respond seperti itu. Jadi setiap yang menemukan link bisa merespon. Nah, ini tinggal kita copy linknya nanti ya Bapak Ibu, kita perpendek dulu. Nah, sebelumnya kita tutup dulu, kita ke pengaturan dulu tadi ya. Nah, kita klik yang titik 3 di bawah foto profil ini, yang ujung. Kita klik setting. Nah, kita atur dulu apakah ini akan otomatis setelah menjawab. Kalau iya silahkan diklik, kalau tidak, tidak. Nah, kemudian ini tadi karena settingan collect responnya anyone can respond, maka di sini mengikuti. Kemudian ini masih menerima tanggapan, iya. Nah, kalau misalkan akan dimulai kapan? Nah, misalkan dimulainya nanti tanggal 14 misalkan, atau tanggal berapa ya? Misalkan tanggal 13. Nah, tinggal kita klik aja di sini. Nah, jam berapa? Misalkan jadwal kita ujian jamnya jam 8. Nah, kita tinggal pilih yang 8 PM berarti malam ya. Kalau dari itu AM ya. Ini jamnya semua deh. Oh, nah ini AM. Kalau masih pagi itu AM ya Bapak Ibu. Di jam 8. 1, 2, 3. Nah, ini 8 AM, jam 8 pagi ya. Nah, kemudian kapan end date-nya? Nah, diklik. Misalkan hari ini juga, tapi mungkin sampai jam berapa gitu ya, siswa itu masih bisa mengakses. Mungkin dikasih keringanan apakah sampai sore, atau misalkan harus hari sampai jam 10 aja. Nah, nanti sudah. Jadi tergantung kita kapan. Misalkan saya kasih waktu sampai jam 12 siang, 12 PM. Nah, kemudian set time duration-nya bisa kita atur. Misalkan soal ini untuk berapa menit? Apakah 30 menit atau yang lain, Bapak Ibu bisa atur di sini. Misalkan untuk 60 menit. Dia pakai menit. Jadi kalau 2 jam plus 20. Apakah akan diacak? Nah, ini kalau dia umum, anyone with the link itu tidak bisa mengacak question. Shuffle question ini hanya berlaku kalau kita yang only people in main organisasi. Jadi hanya orang yang di organisasi saya, maka kita bisa mengacak pertanyaannya. Ini sudah, ini
Oh, kemudian ini customize thank you me site. Nah, ini bisa diklik tadi ya. Nah, ini kalau settingannya adalah ini. Nah, your answer have been submit successfully. Jadi jawaban telah berhasil terkirim, sukses terkirim. Dan kita mau menggantinya boleh, misalkan terima kasih atau semoga berhasil gitu ya. Good luck gitu ya. Semoga berhasil juga boleh. Itu serah kita ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini sudah diatur. Nah, sekarang tinggal kita copy pastekan ininya ya. Bapak Ibu, kita perpendek dulu. Jadi sini sudah ada shortennya seperti ini. Dah, di shorten dulu, baru di copy linknya. Ini udah pendek linknya. Nah, di copy link. Sekarang dikumpulkan. Nah, anggap aja sudah mengerjakan tugasnya ya. Saya akan mencontohkan sekalian dikumpulkan nih tugasnya. Nih saya copy linknya. Nah, sekarang saya ke jadi siswa. Saya ke Teams ya Bapak Ibu. Nah, saya nggak bisa ngumpul di sini karena jadi guru. Saya pilih yang saya jadi murid aja nih. Misalkan di tempatnya Pak Taufik di sini. Mana tugasnya? Anggap aja di sini bisa enggak? Tidak ada tugas ya. Nah, di sini aja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan saya mau anggap aja ini tugasnya seperti ini gitu ya. Ini sudah ada tugasnya, sudah saya ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya mengumpulkan pekerjaannya tadi. Ntar dulu masih loading. Nah, kalau kita ingin mengumpulkan pekerjaan Bapak Ibu, ini sudah anggap aja tidak ada ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin mengumpulkan, kita pilih yang lampiran Bapak Ibu, lampirkan di sini. Atau yang tambah baru juga bisa. Klik lampirkan. Nah, karena kita tadi mengumpul berupa tautan, maka Bapak Ibu klik tautan. Kalau untuk tugas Teams, Bapak Ibu kan mengumpulnya berupa screenshot ya, berupa gambar yang ada di perangkat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu pilihnya unggah dari perangkat. Karena kita akan mengumpul link form, kita pilih yang tautan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu pastekan. Tadi kan kita copy tadi ya. Nah, sekarang tinggal dipaste di sini. Nah, seperti ini. Mau ini ditampilkan teksnya apa gitu ya. Nah, kasih aja di sini misalkan tugas form nama Bapak Ibu boleh seperti ini. Nah, baru kemudian diklik lampirkan. Nah, maka sudah masuk di sini Bapak Ibu ya. Ini anggap aja ini sudah saya hapus dulu aja. Nah, nah ini sudah ada di sini pekerjaan kita. Nah, setelah ada muncul di sini, Bapak Ibu jangan lupa di sini diklik yang turn in kalau berbahasa Inggris atau bahasa Indonesianya kumpulkan lagi. Bapak Ibu kumpulkan seperti ini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini berarti sudah terkumpul. Itu cara mengumpulkan pekerjaannya. Seperti itu Bapak Ibu untuk materi Microsoft Form. Saya kembalikan lagi ke Bu Betty. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya, pasti pemaparan menarik untuk ini. Mungkin sudah banyak sekali yang ingin bertanya ya Ibu ya. Saya nyalakan dulu audionya ya. Sudah ada yang raise hand Bu Betty? Ya? Apa sudah ada yang raise hand? Apa sudah ada yang angkat tangan? Belum, saya masih sambil menunggu teman yang raise hand. Kita baca di chat karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini Bu ya. Tadi ada pertanyaan ingin bertanya dalam pengaturan waktu 120 menit, apakah ini waktu untuk setiap siswa mengerjakan soal?
atau waktu soal dapat diakses? Itu pertanyaan dari Ibu Nana Paramita. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nuryanti, bagaimana kalau soalnya yang bergambar? Tadi sepertinya sudah dijawab oleh Ibu Jumiari tadi ya, Ibu menjelaskan mengenai cara menginput soal bagaimana apabila bergambar ya. Ya, bisa dijawab dulu Bu untuk pertanyaan dari Ibu Nana Ibu. Jadi ketika kita mengatur timernya itu 120 menit gitu ya, maka itu adalah waktu untuk siswa di dalam mengerjakan soal itu. Tapi bukan batas untuk aksesnya. Kalau batas aksesnya itu diatur di end tadi, end date. Jadi di end date itulah batas untuk mengatur kapan terakhir form kita bisa diakses, bisa diisi oleh peserta. Tetapi yang timer itu adalah lamanya. Seperti kita ujian, misalkan gitu kan, anak-anak ujian selama 2 jam, 120 menit. Nah, maka hanya sebatas itu. Jadi timer itu untuk mengatur lama dalam mengerjakan soal. Seperti itu, Bu. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin jelas ya Ibu Nana ini ya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Robert Fikri Ahmad, apakah jenis soal bisa divariasikan? Jadi juga ini sudah terjawab pertanyaan ini. Soalnya bisa bervariasi ya Ibu ya. Iya. Baik itu ganda, esai, isian, kemudian mengurutkan ya Bu ya. Iya. Lanjut lagi. Ini pertanyaan masih dari Bapak Robert. Apakah stylenya bisa diupload dari desktop kita sendiri atau hanya yang tersedia Microsoft Form tersebut? Nanti bisa Nah, ini juga dilihat ya. Ibu bisa jawab dulu, Bu. Mungkin bisa kita lihat ya, kalau kita kembali ke Microsoft Form. Untuk stylenya, saya belum share screen. Saya izin share screen lagi ya, Bu Betty ya. Nah, sudah terlihat Bu Betty? Ya, sudah Bu. Saya matikan kamera dulu. Nah, ini di stylenya bisa kita lihat Bapak ya, tadi apakah ada untuk menambahkan dari luar gitu ya. Di sini ada view all, baru ada tanda tambah di sini. Coba kita klik tanda tambahnya. Nah, di sini ada customize theme. Nah, ini bisa ditambahkan dari upload image kita sendiri ini. Bisa jadi ya, Bapak. Jadi bisa kita tambahkan di sini ada upload image. Kalau yang ini warna, bisa ditambahkan sendiri. Nah, kalau kita pilih gini, nah, maka akan mengarahkan kemana? Bisa dilihat di sini. Bisa. Kemudian ada juga untuk background musik. Nah, ini bisa nih, kalau diklik. Nah, ini bisa nih select background musik. Jadi bisa ada musik-musiknya. Bisa dicoba. Seperti itu Bu Betty. Ya, ya Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan tapi 2 sama tipenya dan 2 lagi sama tipenya. Ini mungkin sering sekali ditanyakan oleh guru-guru karena permasalahan ujian online ini, siswa-siswa kadang-kadang bisa membuka jendela lain. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Yayu, Sari Sigih Rahayu, apakah ada setelan agar siswa tidak bisa membuka jendela lain ketika ujian? Juga pertanyaan yang sama dari Bapak Robert. Kalau ini form office, apakah ada ekstensi autoproctor? Karena biasa pakai form yang pakai autoproctor, supaya siswa tidak bisa buka aplikasi lain, halaman web lain, juga rekam suara dan layarnya. Ini bisa dijelaskan. Setahu yang saya pahami, ini masih bisa Bapak Ibu, apalagi kalau kita membagikan forms-nya ini di di link yang terbuka gitu ya, misalnya kita bagi linknya
di grup WA ya gitu ya, maka itu masih bisa, jelas masih bisa dia mengakses yang lainnya. Jadi belum bisa terdeteksi. Jadi kalau yang sudah ada itu yang dibuat oleh Pak Yuce itu adalah LMS Garuda Bapak Ibu. Nah itu juga yang dipakai oleh kami para trainer, misalkan kita akan ujian MCE, nah itu kami menggunakan LMS Garuda itu tidak bisa membuka. Jadi kalau kita akan membuka browser atau membuka yang lain itu akan terdeteksi. Bahkan ada rekaman jejaknya masuk ke adminnya itu, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang POM ini belum setahu saya belum ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya semakin ada pembaharuan lagi. Seperti itu. Itu jawabannya Bu Betty. Baik. Bisa ya Bu ya. Semoga Iya. sampai tadi kedepannya ada baru agar terdeteksi segala jenis kecurangan gitu seperti itu ya Bu ya yang bisa dilakukan atau hindarkan. Pertanyaan yang hampir ini dari Ibu Dianti tadi memunculkan X-nya bisa diulang ya Bu. Dan ini juga hampir sama pertanyaan dari Bapak Ridwan. Kalau kita ingin membuat soal matematika dalam bentuk pecahan, bagaimana cara Ibu? Apa ada cara equation math atau ada cara lain Ibu? Ini mungkin bisa diulang kembali penggunaan math-nya Bu ya, equation-nya. Iya. Jadi di sini sudah ada Bapak yang bisa saya contohkan lagi. Misalkan kita mau mengetik bentuknya teks. Ini misalkan pecahannya equation-nya di sini. Nah, tinggal diklik. Tadi diaktifkan dulu fitur matematikanya. Nah, di sini jadi kalau saya ulangin di fitur matematikanya itu di titik 3 sini Bapak Ibu. Titik 3 ini diklik dulu, nah baru kemudian diklik match-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka otomatis sudah ada fitur untuk equation-nya, baik untuk di pertanyaan, di subtitlenya, ataupun di option-nya. Nah, misalkan mau mengetik pecahan, nah tinggal di sini. Nah, ini kan 1, 2, mengetik equation biasa 2x misalkan gitu ya, atau baru kemudian ditambah, tinggal diklik aja seperti ini, misalkan x 2, tinggal kita klik x-nya, jadi kurang. Ini ada log juga ada, sigma, nilai mutlak, faktorial seperti itu, jadi bisa. Ini sudah ada di sini fitur matematikanya. Untuk pecahan maupun fx ya, fiturnya di Microsoft Form, dan diklik yang format ya Bu ya. Iya. Kemudian Udin menjawab pertanyaan kembali Pak Dengarkan Ibu ya, sebentar. ya. Apa Bu Betty? Saya lagi chat yang tadi itu. Ini dari Bapak Arifudin. Ya. Cara memberikan jawaban bilangan. Mungkin Ibu bisa mensimulasikan kembali apabila menjadi siswa, bagaimana cara siswa untuk memberikan jawaban mengurutkan bilangan tadi ya Bu. Oh iya. Sebentar. Di sini berarti kita ke tampilan preview ya Bapak Ibu, ketampilan jadi peserta. Nah, ini komputer. Misalkan di tampilan handphone siswa, nah seperti ini. Start new. Nah, kita isikan nama. Terlihat aja ya Bu Betty ya. Itu tampilan ya, Bu. Tampilan komputer aja ya biar besar. Nah, ini namanya misalkan diisi.
kelas. Next. Ini. Nah, ini tampilan siswa, berarti tinggal mengklik ya Bapak Ibu, misalkan jawabannya ini ya. Nah, ini misalkan ini. Nah, baru urutan bilangan dari besar ke kecil adalah, maka siswa tinggal memindahkan Bapak Ibu, digeser. Ini sudah ada kayak semacam tangan gambar jari ini dari yang besar, tapi tinggal dipindahkan. Ini kalau cara siswa menjawabnya seperti itu. Yang ditanya cara siswa menjawab atau cara guru membuat, Bu Betty? Sebenarnya cara memberikan jawaban, berarti Oh iya. cara Seperti itu siswa aja. menjawab. Ya, Ya. nanti otomatis akan kalau ini memang soalnya gurunya membuat soalnya memerlukan urutan jawaban, otomatis akan muncul tanda ininya untuk soal ke atas ke bawah. Kunci jawaban Bapak Arifudin menyampaikan bagaimana kita memberikan kunci jawabannya, Bu, untuk soal yang mengurutkan ini. Untuk mengurutkan ini ya, kita kembali ke sini. Ya, kunci jawabannya. Ya. Nah, sini kita lihat tadi ya untuk pertanyaannya. Nah, saya ulangi lagi ya, kita buat yang baru aja. Jadi tadi saya tidak ada mengisi untuk jawaban benarnya. Nah, ya, jadi nanti untuk tipe soal yang seperti ini memang harus di akses lagi, artinya dilihat lagi oleh si gurunya gitu ya, apakah sudah benar atau tidak. Coba kita, atau saya yang salah ya Bapak Ibu, kita cek dulu. Misalkan seperti ini. Nah, kita pilih tadi yang ranking ya. Nah, seperti ini. Oh, ini Bapak Ibu. Nah, baru saya paham. Ini list option in the correct order. Jadi artinya ini yang option untuk jawaban benarnya. Nah, di sini. Nanti untuk soalnya itu akan diacak otomatis oleh form ini gitu ya. Coba kita sekarang misalkan untuk mudahnya lagi kita buat lagi misalkan dari yang kecil ke besar ya Bapak Ibu ya. Misalkan 10, ini jawaban benarnya berarti ya. 10, 12, 14, misalkan 16. Nah, ini jawaban benar kita kan ini. Ini sini questionnya urutkan supaya kita sama-sama jelas lihatnya ya, urutkan bilangan dari misalkan dari ini berarti dari kecil ya, dari kecil ini kan dari kecil ke besar, dari kecil ke besar. Oke. Nah, ini soal kita ya. Sekarang kita lihat di tampilan previewnya, di tampilan siswanya seperti apa. Kita lihat di previewnya. Start no. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat untuk, nah ini tadi yang lain ya, yang satunya paling bawah. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk kita tadi jawaban benarnya kita isi di list tadi. Nah, sedangkan untuk di soalnya ini otomatis akan diatur oleh formnya ini yang akan mengacak jawabannya ini. Iya, benar Bu Betty. Jadi kita tinggal sebagai siswa Anda tinggal menjawab oh dari kecil ke besar kita jawab. Nah, nah. Berarti yang justru yang kita tulis itu adalah jawaban yang benarnya. Bisa dipahami? Bapak tadi yang bertanya. Bisa dipahami. Untuk kita membuat soal, kita jawaban yang benar, dan tampilan yang akan dilihat oleh siswa kita adalah pertanyaan yang sudah diacak jawabannya oleh formnya ya Bu ya. Iya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan.
Sangat luar biasa sekali antusias dari Bapak Ibu peserta BIMTEK kali ini mengenai Microsoft Form. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita lanjut Ya, lagi Bapak silakan Ibu lanjut. untuk materi berikutnya, yaitu materi Microsoft OneDrive oleh Bapak Ismail Lasa. Pada Bapak, apakah sudah siap? Kita mulai ya Bapak. Pada Bapak kami persilahkan Bapak. Bapak Pak di Ismail, unmute dulu Bu. Bu, ini Pak mungkin Ismail kan di sudah Ibu jadikan penyaji sih. oh iya, Pak Ismail bisa dibuka dulu mikrofonnya, Pak. Pak Ismail. Halo? Ismail mungkin apabila ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu, silahkan respon. Oke, siap konsep nih lanjut, kata Bapak Robert. Ya, kita sambil menunggu Pak Ismail ya, Bapak Ibu ya. Sudah? Bu Betty sudah ada Pak Ismail. Silakan, Oh, Pak. sudah Ya ada. maaf Oh iya, Bapak Ibu, maaf Pak. terlambat. Ada insiden sedikit. Ya, silakan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hormati Ketua MGP Matematika, Bapak Hardono, Master Trainer, Bu Jumiati, para trainer yang hadir pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, guru hebat Nusantara yang bergabung pada pelatihan Microsoft 365. Mudah-mudahan sudah malam kedua ini mendapatkan ilmu nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran. Langsung saja, ini sudah hampir setengah 10 Bapak Ibu ya. Tadi sudah panjang lebar jelaskan sama Ibu Jumiati sebagai master trainernya ini. Saya hanya menjelaskan, sebenarnya ini bukan hal baru masalah drive, seperti hal drive yang lain, kalau OneDrive, yang mungkin muatannya dan kapasitasnya berbeda. Kalau masalah mengupload file, membagi file dan minta file mungkin bagi Bapak Ibu sudah hal yang biasa dilakukan. Ya, cuma sedikit kita mengenal OneDrive seperti apa muatannya. Mohon izin share screen. Ya, silakan Bapak. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, ini filenya, coba saya tampilkan. Ini OneDrive, Iya Bapak. 3 menu yang coba kita temukan. Bapak Ibu ya, walaupun Bapak Ibu sudah biasa melakukan ini, saya ingin berbagi saja sebagai salah satu materi pelatihan kita ini, yaitu mengupload file, membagikan file, dan minta file. Sebelum itu, kita kenal dulu apa itu OneDrive, perbedaannya dengan drive biasa. Ini salah satu kelebihan OneDrive ini yang ada di Microsoft Office 365. Kapasitasnya yang luar biasa sampai
1 terabyte ini 1000 byte ya. Ini salah satu kelebihannya. Kalau akun biasa kita itu di Google, drive kita paling maksimal 15 giga. Nah, kalau ini luar biasa. Bahwa ini salah satu motivasi kita untuk memiliki atau berinteraksi dengan Office 365 ini. Supaya kita bisa menyimpan file-file kita, materi-materi kita di OneDrive. Ini di antara perbedaannya OneDrive biasa, kemudian OneDrive for Business, Google Drive, kemudian Dropbox ini. Ini kapasitasnya tadi 1 terabyte. Kalau menyuntik dokumen kan sudah sama semua. Ya. Yang menyuntik dokumen. Paling biasanya ini kita ini guru biasanya karena banyak file, video-video yang kita buat. Mulai kemarin waktu pandemi itu hampir kita ada Zoom, kita rekam, baru kita simpan, terkadang tidak memuat. Nah sekarang sudah ada OneDrive yang memiliki kapasitas yang besar, 1 terabyte ini. Kemudian kita bisa miliki secara gratis, penting kita sudah punya akun yang sudah diberikan oleh Ibu Jumiati sebagai master trainer kita. Oke Bapak Ibu, yang usah saya jelaskan ini panjang lebar, ini kalau sudah seperti ini aja dulu. Karena nanti cukup waktunya. Untuk menu-menunya seperti biasa ya. Untuk membuka OneDrive ini termasuk portalnya Office 365 atau kita ketikkan ini onedrive.live.com. Kemudian akan muncul seperti ini. Ada menu-menunya. Cuma ini kan berbahasa Inggris Bu ya. Bisa kita setting berbahasa Indonesia. Ada new, membuat file, ada upload, ada flow, ada sinkron. Ya, ini sudah biasa bagi Bapak Ibu guru ini. Selanjutnya, ini masih menunya Bapak Ibu ini. Files, menampilkan isi drive kita. Kumpulan file. Duration, menampilkan file atau folder yang kita akses terakhir. Kemudian share, kita bagikan kepada orang. Kemudian discover. Kemudian recycle bin. Ini antara menu-menu OneDrive. Nah, sekarang bagaimana mengunggah file atau folder dari komputer. Biar komputer kita tidak berat. Kita masukkan ke OneDrive kita. Sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu ya. Keluar ya. Tidak Bapak, tetap masih di tempat yang sama. Nah ini baru terkeluar nih Pak. Ya keluar kayaknya. Kembali dulu. Ini kalau buka Office memang agak berat Bu ya. Karena dari tadi itu mutar-mutar. Mutarnya kemana. Ya memang harus sabar. Pelajaran juga ya Pak ya. Oke, kembali Bapak Ibu, ini masih loading. Oh, maaf ini. Caranya berubah. Tadi sudah ini. Nah. Cara mengenal sudah tadi. Bapak, tampilan layarnya masih loading. Nah, ini baru sudah terlihat.
Kelihatan Bu ya? Ya, sudah terlihat Bapak. Oke, maaf. Gangguan teknis. Oke Bapak Ibu, ini untuk mengunggah file. Ini sangat sederhana. Ya. Atau langsung saya demokan aja Bu ya, biar tidak menyita waktu. Kalau saya masuk ke sini, misalnya saya di sini mau mengupload file. Ini OneDrive saya nih. Tinggal kita masuk di sini Bapak Ibu. Kita masuk, klik aja nih upload. Kita masukkan file atau folder. Folder ya kita ketikkan atau klik ini. Profile kita klikkan file. Maaf Pak Ismail, di tampilan saya belum ke OneDrive, masih di PowerPoint tadi. Di Bu Betty PowerPoint ya bagaimana? Bu ya? Ini yang mengunggah file atau folder dari Ya. komputer, tulisannya titik 3. Mungkin bisa diulang share screen-nya Pak. Jadi abang mutar-mutar Bu ah. Ke browser kan, baru masuk ke office.com. Mungkin masalah jaringan nih Bapak. Apa yang nampak di sana Bu? Tidak ada ya. Di sini mutar Bu. Belum Waduh. di mengunggah file atau folder dari komputer. Bagaimana Pak Ismail? Ya, Bu, ini maaf ini masih mutar dulu ini. Terus saya bantu share screen-nya Pak ya. Ya. Jadi Bapak yang Dibantu Ibu Jumiati untuk share screen-nya dan Bapak Ismail yang membantunya ya Bu ya. Bagaimana Bapak? Boleh Bu, lebih bagus Bu. ke OneDrive ya Pak ya. Ya. Coba ya, saya bantu dulu share screen. Bapak Ibu, kita masuk ke OneDrive ya. Kita ke browser ya Bapak Ibu. Seperti tadi, portalnya office.com ya Bapak Ibu ya. Office.com betul. Ya. Ya Microsoft. Yang 5 login. Terlihat ya Pak Ismail layar saya? Kelihatan Bu. Ya. Pak Nah, Ismail saya yang nggak mau ya. Bu ya. Saya yang bantu ininya ya. Lalu ke mana Pak kita selanjutnya? Hanya ke masuk ini Bu yang titik 9 ini. Iya, titik rahasia ya Pak ya. Ya titik rahasia ini. Masuk ke OneDrive. Oke. Apa yang mau kita lakukan Pak dulu ini? Yang pertama, Bapak Ibu, maaf ini kita upload, coba kita mengupload file. Iya ya, ntar masih muter-muter. Oke, jadi mau upload file ya Pak ya? Ya, kita ambil file di komputer, data kita. Kita klik ini upload. Ya, ini kan ini home-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih masuk di yang ke my file dulu di sini. ya, my file ya, Oke. Apa Pak upload ya Pak ya? Kita masuk upload.
Ya, upload file atau folder nih yang mau diupload. Coba file aja dulu, Bu. Mulai yang Oke, kecil-kecil dulu. oke. Oke, Bapak Ibu, Misalkan kita tinggal memilih file ya, misalkan file mana file yang ini kita mau ambil. ya, file ini ya Pak ya, file PDF Ya, nih. silakan ya PDF aja, Bu. Ya, ini file PDF. Ya, Saya open ya Bapak Ibu. kita klik open. Ini contoh input soal. Nah, ini Ya, ini otomatis Bapak Ibu tersimpan. Kan iya. sudah biasa kita ini yang mengupload. Sangat sederhana untuk kalau sekedar mengupload file ke OneDrive seperti itu. Kemudian kedua, Ibu, Iya, lanjut ke membagikan file ya. membagikan. Oke. Ya, membagikan file. Ya, yang ini tadi mau dibagikan Pak, file yang kita Ya, bisa. oke. Klik sini ya Pak ya, sini. Ya, ya. Bisa tanda panah itu, Oke, tinggal ya. kita klik itu akan muncul ya tampilan seperti ini. So, ini pilihan-pilihan dalam membagikan, kita bagikan grup atau lewat email. Ya. Kemudian hanya dia dapat melihat atau mengedit, Ya. Ibu ya. Dia di sini ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tentukan dulu mau dibagi ke siapa. Nah, apakah Ya, di hanya sini. ya Pak ya, akun guru inovatif atau semuanya? Semuanya kali Pak ya? Ya, Anyuan. Iya, kita pilih Semua semua ini. aja. Jadi biar teman-teman gurunya mungkin bisa dapat gitu Pak ya, mau dibuka filenya. Atau ke siswa, siswa bisa mengakses semua. Oke. Atau bisa juga yang hanya memiliki akun guru inovatif bisa. Ya, ini. Ya, ini tadi yang Kemudian, ya Bu, kalau ini hanya bisa melihat Pak ya, can view. kalau ya betul, Bu Jumiati. Kemudian coba diklik ini Bu. Ya. Ada dua pilihan, ya. Pilihan dapat mengedit dan hanya sekedar melihat. Ya, tinggal yang mana kita mau pilih, kita mau berbagi, dia bisa dapat mengedit atau hanya sekedar melihat saja. Ya sudah Bu, ini pilihan, coba can view aja. Ya. Ini Pak ya, play. Ya, apply. Nah, ini sudah nampak linknya. Ya, linknya ini tinggal kita copy. Nah, kita copy. Kita mau kirimkan ke grup WA kah? Atau Japri, ya terserah. Ibu ya, itu pilihan. Ya. Bisa Bu coba di grup apa namanya, grup WA kita. Grup WA kita ya Pak ya. Ya, biar teman-teman bisa membuka, betul enggak? Mendapatkan file itu. Tapi tadi guru inovatif Pak, mungkin kita setting dulu yang semua orang aja ya. Yang anyone aja ya. Siapa tahu kan nggak pakai akun guru inovatif di WA-nya. Oh iya, iya. Baik. Ya, pilih anyone aja. Ya, kita apply. Copy ya Pak Ibu ya. Di sini tulisannya ini Pak ya, sudah anyone kan Pak? Anyone, oke. Copy. Misalkan mau ke grup WA, sini tinggal di paste. Tinggal paste. Tinggal dikirim. Nah. Bapak Ibu bisa dibuka seperti apa tampilannya. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Betul ya, kita mendapatkan file tadi. Coba saya buka juga, Bu. Dibuka di WA kah Pak? Ya, Ini WA. tadi ya Pak ya. Nah, ini saya klik ya Pak. Ya Bu, klik aja. Nah, ini sudah otomatis ke file yang tadi. Nah, ke file yang saya tadi saya bagikan. Seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya.
Membagikan. Apalagi Pak nih selanjutnya? Oke, lanjut Bu. Ini sudah. Sekarang poin ketiga, meminta ya. Ya, Minta request file sama merequest file atau minta file sama teman. Yang pertama kita lakukan, biasanya kita buat dulu folder supaya file nanti kita minta bisa disimpan di folder yang kita buat itu. Ya silakan Bu, ini kita klik folder, new, kemudian folder. Apa nih Pak namanya? Materi pelatihan Bu, saya materi pelatihan. Materi pelatihan? Ya, materi pelatihan apa? Materi pelatihan Office 365. Ya. Kita create ya Pak. Ya, oke, create. Dilihat dulu foldernya tadi. Nah, ini foldernya Pak ya? Ya, kita tonton dulu ini. Ya. Ya. Kemudian bagian menu di atas nampak ada request file Bu ya. Ini. Ya, ada request file. Kita tinggal klik itu. Ini kita meminta file. Ini muncul tampilan. Let's apa nih Bu? Enter description-nya. Ya, ini deskripsi. Kita meminta file apa? Intinya itu Bu ya. Iya. Ya, kita meminta file apa sama teman. Misalnya minta dong file PPT OneDrive. Kita minta, ya itu aja Bu. File PPT OneDrive. Ya. Next ya Oke, Pak. sudah kita next. Selanjutnya. Ya, ini pilihan lagi. Ini otomatis sudah anyone Pak. Kalau Sudah ya, oke. Iya. Tinggal di copy. Ya, tinggal di copy link. Copy linknya, baru tinggal di paste ya Pak. Ya, tinggal pilih down, lanjut. Selanjutnya. Paste Ya. ke mana nih Pak? Sudah. Selanjutnya tinggal kita Bapak Ibu copy paste di grup. Grup ya seperti tadi ketika membagikan file. Bapak Ibu Jumiati ya di paste aja ya. Sudah nih Pak. Ya. Bisa coba Bu, kita klik lagi. Oke. Apa keterangan di sana? Nah, seperti ini Pak. Ya. Seperti ini Bapak Ibu, akan muncul seperti ini. Ini Bu Jumiati meminta file melalui OneDrive. Saya minta file PPT OneDrive. Tinggal kita klik ini select file. Kita carikan misalnya file yang diminta. Iya. Bu Jumiati ada, ya betul tidak apa-apa. Contohnya ini aja ya Pak ya. Ya contoh aja Bu ya. Iya, contoh ini aja. Diklik open ya Pak. Ya open. Ya, kemudian baru ini mau ditambah juga bisa kalau langsung. Upload. Sudah sukses Pak. Ya sudah, Bapak Ibu seperti itu untuk OneDrive secara singkatnya. Nanti Bapak Ibu nanti menemukan sendiri seperti apa menu-menu selanjutnya yang ada di OneDrive. Ya, ada 3 tadi yang kita bahas, mengupload, membagikan, kemudian meminta. Seperti itu Bapak Ibu singkatnya. Pada yang mau berbagi, silakan. Terima kasih Bu Jumiati. Maaf, iya Pak, sama-sama. masterku ini merepotkan ini. Enggak Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Betty. Terima kasih Bapak Ismail atas penjabarannya mengenai Microsoft OneDrive. Balik Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa mengetikkan
di chat room. Bu Betty, saya aktifkan lagi ya mikrofonnya. Peserta pada Iya. mau bicara langsung. Sebentar. Saya nyalakan lagi mikrofonnya. Ini Oke, tadi silakan. Yang ingin berbicara langsung, raise hand, silakan. untuk yang ingin berbicara langsung. Ini saya bacakan juga ada keluhan karena loading sini Bu ya. Mungkin masalah jaringan, jadi suara tadi ada yang putus-putus, ada juga yang videonya tidak terlihat. Jadi setelah ini seperti kemarin Ibu Jumiati akan men-share videonya lagi, rekaman kegiatan kita kali ini di grup WA ya Bu ya. Kemudian ini dari pertanyaan di Pak Robert, Ibu, kenapa setelah sinkronisasi ke OneDrive, biasanya file saya itu jadi berantakan atau rusak? Bahkan biasanya jadi tidak bisa dibuka. Nah, ini pertanyaan dari dari Bapak Robert. Kan kepada Ibu Jumiati atau Pak Ismail untuk menjawab pertanyaan dari Pak Robert. Ayo Bapak Ibu mensinkronkan file komputer ke OneDrive. Berantakan ya. Kalau yang bisa lakukan biasanya rapi aja Bapak Ibu. Kecuali kalau mungkin kita memberikannya itu atau mensinkronkannya itu secara massal atau langsung banyak. Kalau selama ini saya lakukan, kecuali kalau ada, ini kan saya baru juga mempelajari Bapak Ibu ya, mohon maaf ini masalah OneDrive. Setelah mendapatkan akun kemarin, baru saya coba-coba. Filenya aman-aman saja. Bagaimana Bu Jumiati, atau ada yang lebih pas? Kenapa file yang kita sinkronkan ada yang berubah, ada yang tidak, ada yang berantakan, ada yang tetap. Seperti apa Bu? Saya seperti itu Bu. Kalau pengalaman saya sih Pak, selama ini saya tidak mensinkronkan langsung sih, artinya biasanya saya pakai sistem tadi aja, upload gitu. Jadi kalau saya mau masukkan, baru saya masukkan ke OneDrive gitu, tidak langsung tersinkron yang di desktop langsung sinkron ke OneDrive gitu, tidak Pak. Yang selama ini saya lakukan itu seperti yang dicontohkan Pak Ismail gitu ya, karena masih ada beberapa pengalaman teman-teman gitu ya untuk berjaga-jaga saja gitu, artinya mungkin saya kurang paham juga gitu ya kendala-kendalanya seperti apa. Nah, untuk masalah file-file yang rusak tadi juga saya belum memahami juga kalau ada masalah seperti itu Pak. Jadi selama ini yang kita lakukan tuh mengupload gitu seperti Bapak sampaikan, kalau itu sih aman-aman aja. Biar file video kita masukkan, soalnya tetap bagus aja antara yang di desktop, di laptop sama yang di OneDrive. Iya Bapak Ibu seperti itu ya, seperti kata Bu Jumiati. Biasanya profile biasanya bagus saja, tidak ada perubahan. Kecuali Bapak siapa tadi bertanya setelah pengalaman kok bisa ya? Iya, ini balasan dari Bapak Robert. Iya Bu, benar, saya di desktop itu otomatis tersinkron gitu Bu ke OneDrive. Apa bisa dinonaktifkan Bu hal tersebut? Di komputernya Bapak Robert, apakah bisa dinonaktifkan supaya tidak otomatis tersinkron gitu ya Bapak OneDrive? Oh sudah men-setting ya sinkronisasinya? Biasanya sih ada semacam notifikasi gitu ya, apakah kita ingin mensinkronkan. Nah itu mungkin kalau kita tidak mau ya tidak usah kita lakukan, tidak usah kita setuju. Seperti itu Bu Betty. Gimana Pak Robert?
mungkin kendala ini juga bisa nanti kita gali lagi ya Bu ya, bagaimana agar tidak bisa otomatis tersinkron atau bisa dinonaktifkan, dan bisa kita gali juga mengapa setelah sinkronisasi filenya bisa berantakan atau rusak. PR juga buat kita untuk mencari tahu hal tersebut bagaimana Ibu ya. Itu Dan bagaimana berarti solusinya. Pak Topik raise hand, mungkin ada yang mau dibantu ditambahkan. Yang penting Pak Taufik jangan bertanya juga ya. Lagi di Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya sekedar menambahkan. Jadi biasanya ada icon di sini ya. Saya izin share screen tapi belum bisa ini kayaknya. Pengaruh Pak Taufik ini, pengaruh malam Jumat Pak Taufik. Sebentar Pak ya, saya jadikan penyaji dulu. Gimana Pak? Sudah bisa share screen? Oke, baik. Saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi untuk tidak mensinkronkan ya. Nah, biasanya kalau di sini di ujung sini ya. Saya tutup dulu ya. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu ada gambar semacam OneDrive biasanya, karena ini sudah saya tidak sinkronkan, maka dia otomatis akan hilang. Jadi nanti kalau ada di sini tinggal diklik kanan, tidak sinkronkan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita sinkronkan, di sini nanti di OneDrive personal di sini memang akan muncul Bapak Ibu ya di sini. Jadi ada tulisannya nama misalkan OneDrive Muhammad Taufik gitu ya. Nah, betul karena saya tidak sinkronkan dari awal jadi tidak muncul. Jadi kalau Bapak Ibu yang muncul biasanya di sini. Nah, coba punya Ibu Jumiati ada nggak di situ? Di laptopnya. Lambang Di laptop apa yang Pak? di ujung kanan di sampingnya ada gambar kayak awan. Iya, tapi awannya disilang, di garis. Ya coba di share screen dulu Bu, punya saya sudah hilang soalnya. Oke. Di sini ya Bapak Ibu, maksudnya Pak Topik tadi, saya matikan kamera dulu. Di bagian ini yang kanan ini yang ada kayak segitiga ini show hidden icon. Ini di yang ada kayak kecil gini, maksudnya tadi gini ya Pak Topik ya. Diklik kanan ya. Jaringan saya. Coba klik OneDrive-nya, di OneDrive-nya yang gambar awan Ya. itu. Ya sebentar ini, ini nah betul. Nah, tampilannya seperti ini, ada 6 aja nih. Ini ada OneDrive personal. Iya. Ini Klik kanan coba. Klik kanan di OneDrive-nya. Ya. Nah, itu jadi di situ nanti settingannya bisa tidak disinkronisasi ya biasanya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sign in, biasa nanti muncul di sini. Karena saya sudah tidak sinkronisasi, maka saya tidak ada di situ. Nah, kalau mau dihapuskan ya di quit tadi itu hilang nanti otomatis. Nah, itu kalau dihilangkan. Oh, Close ini. berarti nggak ada biasanya. Iya, nggak ada biasanya di ikonnya di situ biasanya. Ya, saya lihat lagi ya. Oh iya benar Pak, sudah nggak ada lagi di sini. Iya, jadi kalau yang masih muncul itu diklik kanan, di setting dulu tidak sinkronisasi, baru di close aja, ditutup. Jadi karena biasanya memang dia otomatis akan sinkron lagi dan minta sinkronisasi. Jadi kalau kita hilangkan posisi pemberitahuan OneDrive-nya tidak akan muncul. Karena khawatirnya akan terklik, maka ya sinkronisasi lagi gitu. Iya. Tuh, terima kasih Bu Betty, Bu Jumiati, dan Pak Ismail. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari Bapak Taufik gitu, mengenai permasalahan OneDrive ini. Bagaimana Bapak Robert? Apakah sudah terjawab? Terjawab ya permasalahan Masalah OneDrive. ini dari Bapak Robert. Apakah boleh saya share screen sebentar untuk mendapat respon dari teman-teman tentang file saya? Bagaimana Ibu Jum? Apakah bisa? Ya, silakan. Bapak Robert. Silakan. Siapa? Bapak Robert ya? Saya jadikan penyaji. Iya, Bu. Bentar ya, Pak. Saya Mangga. gini. Robert Fikri Ahmada ya, Pak? Iya, Bu. Kalau boleh tahu Bapak Robert dari mana, Pak? Dari Blitar, Bu, Jawa Timur. Oh, luar biasa sekali ya, Bapak. Dari Timur ternyata. Silakan, Pak. Saya kira dari Korea itu, Pak. DPK ya, Bu Betty. Iya, Bu. Ya. Apakah sudah bisa di-share screen, Pak Robert? Apakah sudah terlihat, Bu? Iya. Ya. Nah, ini. File saya yang gagal tersinkron tuh begini, Bu. Ada tanda-tanda silangnya ini. Kelihatan atau tidak ya, Bu? Iya, terlihat. Kelihatan, Bapak. Nah, ini. Ya, jadi kayak rusak gitu. Gimana? Ini nggak bisa dibuka ini, Bu. Ini tadinya langsung disinkron gitu ya, Pak ya? Sinkron atau Iya, benar, di-upload? Bu. Jadi otomatis sinkron, kemudian mungkin nggak tahu ya, atau sudah belum, terus tiba-tiba gini, pernah menemukan hal seperti ini atau belum ini, Bu? Izin saya bisa lagi ya? Ya, silakan Pak Taufik. Ya, ini Pak, ini Silakan, kalau Pak. Bapak ini Pak Robert, kalau Bapak sinkronisasi lagi, maka ini filenya jadi utuh. Nah, posisinya file ini Bapak ada di OneDrive Bapak. Ya, jadi nanti kalau Bapak mau ambil filenya lagi kembali, itu ada di OneDrive di online-nya. Itu insya Allah filenya utuh, Pak. Bagus, Pak. Posisi bagus. Gitu. Nah, Oke. Bapak unduh manual Berarti, itu bisa. Buka. Ya, buka OneDrive Bapak. Pastikan ini di akun yang mana, Pak. Kalau misalkan ini akun Guru Inovatif, berarti posisi di akun Guru Inovatif ini, maka file yang semua yang ada di tampilan Bapak yang terlihat rusak ini, maka di sana masih utuh dan bisa kita baca dan bisa kita edit, Pak, secara online, atau kita unduh dan kita edit secara offline gitu. Oke. Siap-siap, Pak Taufik. Ya, coba Terima misalkan kasih. Bapak kalau ini Ibu mau tahu, Jumiati coba juga Pak Ismail. coba dites aja langsung, Pak. Bapak masuk di Google atau di Microsoft Edge, nanti Bapak masuk OneDrive-nya, akun dan passwordnya sama, nanti akan terbaca semua ini, Pak. Ya. Siap. Ya. Karena ini pernah Bapak Terima pernah kasih. sinkronisasikan. Oke, Pak. Pernah Bapak sinkronisasikan, baru Bapak nggak sinkron lagi. Jadi memang seperti itu dia. Iya. Jawab ya Pak Robert ya. Ya, siap. Ya, sudah Bu Betty. Ya, terima kasih kepada Pak Taufik yang memberikan jawaban yang luar biasa. Baik, apakah ada lagi? Kita lihat dulu sebentar. Sepertinya aman. Sudah sip. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah nanti redem kodenya di grup WA aja ya, Bu Betty? Iya Bu. Nah, nanti redem kode dari saya dan dari Pak Ismail, nanti saya upload di grup WA ya, Bapak Ibu. Iya. Nanti silakan Ada satu pertanyaan mengenai redem kode nih Bu. Kalau yang tidak sempat redem kode untuk yang hari kemarin, bagaimana itu ya Bu ya? Masih bisa. Jadi selama beberapa hari, selama pelatihan ini masih berjalan ya, Bapak Ibu, atau selama kuotanya belum penuh,
Bapak Ibu masih bisa meredam, jadi segera aja diredam selama kuotanya masih tersedia, artinya belum memenuhi dari yang saya tentukan gitu ya, itu masih bisa meredam. Bapak Ibu jangan lupa untuk redem kode secepatnya gitu ya, dan Iya. dan Dan jangan lupa juga surveinya untuk juga Bu Betty. oh iya, surveinya juga jangan lupa dikerjakan ya, dan juga tugas-tugasnya mungkin Bapak Ibu ya jangan lupa dikerjakan juga kan Bu ya. Iya, tugasnya mudah aja. Ya. Iya. Baik, kalau begitu juga panjang Bu Betty. Oh iya. Siap-siap. Waktu pengumpulan tugas itu sampai tanggal 20 ya Bapak Ibu. Jadi saya tunggu sampai tanggal 20. Aman nih Bu ya. Tidak tergesa-gesa sambil belajar kita ya Bu ya. Iya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 22.01. Mungkin saya tarik dulu kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Tadi Yati menyampaikan mengenai Microsoft. Ada yang resen, tidak terlihat di handphone saya. Ya, bagaimana tadi? Ibu silakan, Ibu atau Bapak tadi yang resen tidak terlihat karena ya? Jadi atau enggak ibunya? Diturunkan lagi bagaimana? Sudah. Diturunkan kembali. Bu Darniati apa tidak jadi bertanya? Salah ngangkat Bu. Oh iya. Iya. Kalau begitu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya simpulkan ya Bu ya, Bapak ya, kegiatan kita hari ini. Tadi yang Ibu sampaikan mengenai Microsoft Form, terdapat 2 option fasilitas dari Microsoft Form, yaitu pembuatan quiz untuk ulangan atau ujian kita, dan juga ada form untuk pembuatan formulir atau survei. Kemudian Ismail tadi mengenai OneDrive, luar biasa fasilitas yang diberikan 1 terabyte, besar sekali kapasitasnya untuk penyimpanan data kita, dan kabar gembiranya adalah kita sudah mendapatkan secara gratis karena kita telah dari akun Gunung Fatif ini ya Bapak. Jadi dengan itu ya bagaimana? Foto bersama Betty. Prestasi orang kegiatan sebelum saya tutup ini kita foto bersama dulu. Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Yang akan mengambil fotonya Bu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu dulu. Mungkin yang mau bersiap-siap supaya gagah, supaya cantik. Kursinya masih muat nih. Kita pemandangannya di bioskop nih. Nonton di bioskop. Jadi Bapak Ibu bisa diganti-ganti tampilan mode bersamanya itu. Bisa kayak kemarin, ini kayak di gedung bioskop nih, kursinya masih banyak yang kosong. Masih muat Bapak Ibu ya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya ambil dulu screenshotnya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bisa Bu. Sekali lagi ya. Oke lagi, oke. Ya. Saya bergaya dulu. Ya, terasa Bu Jumiati. Ya, saya kasih kode ya Bapak Ibu. Benar saya. Nah. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu Betty bisa ditutup. Iya, untuk menutup kegiatan pada hari ya punya pantun lagi nih Bapak Ibu. Berpantun terus ya. Ini siang-siang minum es teler,
Mantap. berbaju batik Pada malam-malam. belajar Microsoft dengan para trainer ternyata sangat asik dan menarik. Iya. Akhir kata, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu peserta BIMTEK dan kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi banyak sekali kekurangan dalam kegiatan pada hari ini. Akhir kata, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk kegiatan pada hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih banyak Bapak Ibu.